Di awal film, terlihat sebuah pesawat sekutu menurunkan 2 orang tentara Inggris di pedalaman hutan Kalimantan. Saat itu, sekutu mengerahkan beberapa tentara mereka ke berbagai tempat yang ada di Kalimantan, dengan tujuan memimpin suku Dayak ataupun suku lokal lainnya untuk melawan penjajah Jepang pada saat itu. Yes, I'm sorry. Well, I'm upside down. Ketika telah sampai, mereka langsung dikepung oleh suku Dayak yang ada di sana. 2 orang tentara Inggris itu adalah Sersan Tengga dan Kapten Firebone. Van? Kelebit? Hey, Comanche. Mereka kemudian diajak menuju perkampungan suku Dayak. Namun karena jarak yang terlalu jauh membuat mereka harus beristirahat saat malam hari tiba. Karena terlalu lelah menempuh perjalanan yang berat, Firebone dan Tengga tertidur pulas. Dan saat mereka terbangun, mereka telah diikat oleh suku Dayak. Mereka kemudian digotong menuju desa suku Dayak. Sesampainya di sana, Firebone terkejut melihat seorang kulit putih yang sama seperti dirinya menjadi seorang raja. He's a white man, my God. He's as white as we are. My name is Fairborn. I'm a British serving officer. Malam harinya, orang kulit putih itu menemui Firebone. Firebone lalu mengatakan bahwa ia butuh bantuan dirinya untuk memimpin suku Dayak agar mau berperang melawan Jepang. Karena sebentar lagi pasukan Australia akan tiba di sana untuk kembali mengambil alih Pulau Borneo dari Jepang. Tetapi orang itu tidak merespon sedikit pun. Keesokan paginya, mereka diajak melakukan sebuah pertemuan. Di sana, orang kulit putih itu mulai menjelaskan siapa jati dirinya yang sebenarnya. Dia bernama Lairot, dan ia merupakan seorang tentara Amerika Serikat. Saat mereka mencoba kabur dari tentara Jepang, mereka terombang-ambing di lautan, dan akhirnya terdampar di Pulau Kalimantan. Saat itu, mereka berjumlah 5 orang. Namun, salah satu anggota mereka telah meninggal. Teman-teman Lairot ingin pergi ke sumber cahaya yang berada tak jauh dari pantai. Namun, Lairot menolaknya karena berpikir itu adalah kamp tentara Jepang. Mereka akhirnya berpisah. Ketika Lairot di perjalanan, ia melihat teman-temannya tertangkap oleh tentara Jepang dan langsung dieksekusi mati. Lairot lalu pergi ke dalam hutan agar aman dari kejaran tentara Jepang yang saat itu hanya menguasai pesisir pantai saja. Ia berjalan berhari-hari menembus padatnya hutan Kalimantan saat itu. Sampai akhirnya Lairot putus asa karena bingung akan nasibnya. Namun saat itu ia bertemu dengan Guai yang sedang berburu. Guai lalu membawa Lairot ke desa suku Dayak. Lairot diikat dan menjadi tontonan warga suku Dayak. Tak disangka, seorang pria bangsawan bernama Lian tertarik untuk menjual kepala Lairot kepada tentara Jepang. Namun, aksi Lian dihentikan oleh Yo yang merupakan adik dari Guai. Karena status bangsawan Yo dan Guai lebih tinggi daripada Lian, Lian pun tak bisa berbuat apa-apa. Yo ternyata terpesona kepada mata Lairot yang biru seperti laut, dan laut berarti garam, dan garam berarti sumber kehidupan bagi suku Dayak. Lairot kemudian dirawat terpisah di sebuah gubuk oleh Yo. Di sana, Yo mengajarkan kepada Lairot tentang bahasa dan tata cara suku Dayak bertahan hidup. Bunga. Smacky. Hari demi hari berlalu dan mereka berdua semakin akrab. Lian menganggap dirinya adalah dewa karena mendapatkan sebuah mimpi. Karena hal itu, para petinggi suku Dayak kemudian mengadakan pertemuan. Lairot kemudian datang dan menantang Lian untuk berduel dengan adil jika ia memang menginginkan kepalanya. Dan para tetua suku Dayak pun setuju. Nah, baru betul. Lairot dan Lian pun bertarung selama 1 jam penuh.
Lairot mendapatkan 7 luka akibat sabetan Mandaulian. Namun pada akhirnya Lairot berhasil mengalahkan Lian. Lairot kemudian menyerahkan jasad Lian ke orang tuanya dan memakamkannya secara penuh hormat. Dan ketika itu Lairot berpidato menyerukan persatuan di antara 22 kelompok suku Dayak yang ada di sana. Dan karena dirinya 22 kelompok itu berhasil disatukan. Karena hal itu Lairot diangkat menjadi seorang raja. Karena saling mencintai, Lairot dan Yo pun akhirnya menikah. Keesokan harinya, Lairot mengajak Fairbone pergi berkeliling dan melihat alam sekitar. Di sana, Fairbone terus meminta Lairot agar mau membantu membujuk para suku Dayak. Dan Lairot dengan tegas menolak hal tersebut. Dan mengatakan bahwa Jepang tidak akan pernah sampai ke tempat mereka berada. They don't know about your war. I'm their king, and I don't want them to know. Malam harinya, Fairbone melaporkan keadaan di sana menggunakan radio mereka. Dan saat pagi hari tiba, pesawat Jepang tiba-tiba datang dan membombardir desa tersebut. Lairot marah kepada Fairbone. Lairot tahu jika bukan karena radio Fairbone, tentara Jepang tidak mungkin tahu keberadaan mereka. Menyadari kini posisi suku Dayak bisa terancam, Lairot bersedia membantu Fairbone untuk melawan Jepang namun dengan sebuah perjanjian tertulis. Lairot ingin jika perang berakhir, mereka tetap bebas merdeka seperti saat ini. Dan para tentara sekutu dilarang mengganggu mereka. Fairbone kemudian menyetujui dan akan menyampaikan tuntutan Lairot tersebut. Sejak saat itu, sekutu mulai mengirimkan pasukan tambahan untuk melatih para suku Dayak agar dapat berperang menggunakan senjata modern. Sir? Yes. What's the deal on the women? They free? You know you're talking? Dan pelatihan suku Dayak itu pun berjalan dengan lancar. Suatu hari terjadi perselisihan di antara kelompok suku Dayak. Dalam adat salah satu kelompok, jika seorang perempuan memiliki anak yang masih bayi, lalu perempuan itu meninggal, maka anak tersebut harus ikut dibunuh. Guai saat itu menikahi gadis dari kelompok tersebut. Dan celakanya, saat anaknya masih bayi, istrinya meninggal karena sakit. Guai yang berbeda dengan kelompok istrinya tak terima dengan hukum adat tersebut. Fairbone kemudian mengambil keputusan jika ia yang akan membunuh anak tersebut. These laws do not apply to me, and I come from far away. Aku! Muna! Anak! Namun Lairot menghentikannya. Ternyata Fairbone melakukan itu hanya untuk menguji kebijaksanaan Lairot. Dan kini ia yakin bahwa Lairot adalah raja yang sesungguhnya. Keesokan harinya mereka mengobservasi titik-titik keberadaan tentara Jepang. Terlihat Fairbone kurang sehat karena terkena penyakit malaria. Namun ia tetap ikut dalam misi tersebut. I'd have you carried upside down on a pole if I wanted. And I should. You've got malaria. Saat Fairbone melihat tentara Jepang, ia begitu senang dan mencoba memfotonya lebih dekat. Namun aksinya itu diketahui oleh tentara Jepang. Fairbone pun berlari tunggang-langgang tanpa arah, dan akhirnya ia tersesat. Di titik pertemuan, Lairot yang telah lama menunggu Fairbone memutuskan untuk mencari Fairbone. Di sebuah persawahan, ia melihat Fairbone yang sempoyongan dan pingsan karena penyakit malarianya. Dan pada saat itu, tentara Jepang melihatnya, hingga mereka berdua hampir saja tertangkap. Tiga hari berlalu. Fairbone akhirnya terbangun dari pingsannya. Ia kemudian menemui Lairot yang sedang berburu di sungai untuk berterima kasih. Ia sekaligus berpamitan untuk kembali ke Morotai untuk melaporkan misinya dan meminta surat perjanjian yang Lairot inginkan.
You're the only one I can trust. I know. Tuk nasi non pulai baru. Di Morotai, Fairborn dijemput oleh kekasihnya yang bernama Vivin. Mereka langsung menuju ke tempat atasannya yang bernama Kolonel Ferguson. Fairborn menjelaskan situasi yang ia alami selama bersama suku Dayak. Ia juga mengatakan jika suku Dayak saat ini dipimpin oleh Lairot dan Lairot menginginkan sebuah perjanjian tertulis. Kolonel Ferguson kemudian mengatakan Fairborn agar tidak terlalu terbawa suasana kepada suku Dayak, karena nantinya ia pasti harus mengkhianati para suku Dayak tersebut. You know that one fine day you're going to have to betray them. Keesokan harinya, mereka menemui Jenderal MacArthur yang merupakan pimpinan tertinggi sekutu untuk bagian Pasifik. Dan beruntungnya, Jenderal MacArthur menyetujui perjanjian tersebut. Allied promise to protect that right, sir. I'll sign these treaties as Supreme Allied Commander of the Pacific Forces. Indeed. Fairborn kemudian kembali ke Kalimantan. Setibanya di sana, sudah banyak pengungsi dari desa-desa tetangga yang desanya telah hancur karena serangan Jepang. Malam harinya, Lairot menemui Fairborn untuk berterima kasih karena telah mengusahakan perjanjiannya tersebut. Keesokan harinya, Lairot mengajak para militan sekutu untuk pergi ke desa yang berada di celah awan. Di sana terdapat suku Dayak Punan yang masih begitu murni dan belum terjamah oleh dunia luar sedikit pun. Satu-satunya akses masuk ke sana adalah melewati sebuah gua. Dan ternyata Lairot ingin mereka memasang bom di gua tersebut, agar saat Jepang menyerang mereka, mereka dapat menutup akses masuk tersebut. Hari-hari yang damai pun berlalu. Jepang mulai masuk ke dalam hutan Kalimantan. Namun karena medannya begitu berat, tentara Jepang tak bisa berbuat apa-apa. Kelelahan dan kelaparan menjadi musuh bagi mereka. Ditambah lagi, perlawanan dari suku Dayak begitu gencar dan efektif mengalahkan pasukan Jepang. Saat sedang berdiskusi, Sersan Chongklin mengatakan jika ada pasukan Jepang yang dipimpin oleh seorang dengan julukan Kolonel Hantu. Pasukan ini terkenal berani mati dan sangat barbar. Hebatnya lagi, mereka tetap terlihat bugar dikala isu kelaparan melanda tentara Jepang saat itu. Pasukan Kolonel Hantu ini mulai bergerak ke arah perkampungan suku Dayak. Dan saat itu, Lairot mendapat laporan jika desa tetangganya diserang. Namun, saat mereka sampai di sana, tak ada lagi yang tersisa dari desa tersebut. Hanya tulang belulang warga Dayak yang mereka temukan. Just bones, sir. Cannibals. That's what he's saying. Dan itu adalah rahasia mengapa pasukan Kolonel Hantu tetap bugar. Mereka menjadi kanibal demi bertahan hidup. Para suku Dayak kemudian memotong jalur rotasi para tentara Jepang. Hujan lebat dan kilatan petir menjadi saksi pertempuran berdarah malam itu. Namun sayangnya, Kolonel Hantu dan sebagian pasukannya berhasil menerobos pertahanan suku Dayak dan menuju ke pedesaan. Lairot mengira jika Jepang menuju celah awan tempat suku Dayak Puan berada. Ia dan beberapa orang kemudian pergi untuk meledakkan akses satu-satunya masuk ke desa tersebut. Saat bom akan diledakkan, suku Punan yang tak tahu apa-apa datang dan mengira itu adalah sebuah pertunjukan. Get out of here! Damn it! Stan, you have to go! You want me to throw rocks? Is that what you want? Hingga akhirnya goa itu pun gagal diledakkan. Namun, para suku Dayak berhasil menghabisi tentara Jepang yang berada di sana. Ternyata Jepang membagi pasukannya menjadi dua kelompok.
Satu kelompoknya lagi pergi ke rumah Panjang tempat istri dan anak Lairot berada. Lairot kemudian berusaha sekuat tenaga untuk kembali ke rumah Panjang. Namun sayangnya Jepang telah terlebih dahulu sampai dan membantai para warga dan anak-anak yang ada di sana. Dan dalam peristiwa itu istri Lairot tewas. Akhirnya pasukan suku Dayak berhasil memukul mundur tentara Jepang dari perkampungan mereka. Setelah melakukan pemakaman korban dengan layak, Lairot berniat memburu sisa pasukan Jepang yang telah mundur. Hingga akhirnya sebagian pasukan Jepang terpojok di sebuah sungai. Dan tanpa segan-segan, Lairot memerintahkan para suku Dayak untuk membantai mereka. Air sungai yang tadinya jernih berubah menjadi merah. Dan saat mereka beristirahat, terdengar siaran radio dari Amerika yang mengabarkan bahwa bom atom pertama telah dijatuhkan di kota Hiroshima, Jepang. Namun tiba-tiba sisa pasukan Jepang menyergap mereka. Pada saat itu, Fairborn tertusuk bayonet dan kehilangan kesadarannya. Tiga minggu berlalu, Fairborn pun terbangun dari komanya. Dan saat ini ia sudah berada di Brunei. Ternyata Jepang sudah benar-benar kalah dan menyerah. Saat ini pasukan Australia sudah mengambil alih Pulau Kalimantan. Sementara itu Kolonel Hantu menyerahkan diri kepada Lairot. Di tempat lain, Kolonel Ferguson kemudian menemui Fairborn untuk menggali informasi lebih dalam tentang suku Dayak. Mereka berniat menginvasi suku Dayak tersebut agar tunduk dalam kekuasaan Inggris. Melihat potensi pertempuran darah yang sangat besar, Fairborn memberitahukan kelemahan suku Dayak saat itu, yaitu dengan memutuskan suplai garam. Tanpa garam, apalah arti kehidupan bagi suku Dayak? Dengan begitu, tak akan ada pertumpahan darah antara sekutu dan suku Dayak. Strategi tersebut ternyata berhasil. Lairot kemudian datang menemui petugas jaga dan menyerahkan dirinya beserta Kolonel Hantu dan Sersan Conlin. Namun dengan syarat mereka harus membiarkan suku Dayak bebas untuk mengambil garam di lautan. Awalnya petugas itu menolak. Namun setelah mengetahui mereka telah dikepung oleh suku Dayak, ia pun setuju. Kolonel Ferguson kemudian datang ke Kalimantan untuk menjemput Lairot. Who did this? He refused to speak, sir. Trace to the army. You'll be stripped. I'm sorry. Lairot kemudian dibawa ke Manila untuk diadili militer karena dianggap membelot. Namun tak disangka saat itu Fairborn juga berada di kapal tersebut. Ia mengetahui jika Lairot ditawan di kapal yang sama dengan dirinya. Tak diduga kapal yang mereka naiki tersebut mengalami kecelakaan. Melihat ada kesempatan emas, Fairborn kemudian membebaskan Lairot dan menyuruhnya untuk berenang ke pulau yang berada di dekat mereka. Life English. Life Roger. Saat itu adalah saat terakhir Fairborn bertemu Lairot. Dan film pun selesai.